Saudara, kami masih bersama dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR fraksi P3, ada Ahmad Baidowi. Selamat malam Pak Ahmad. Pak Ahmad, tadi yang sebelum jeda, yang saya tanyakan adalah P3 adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju atau di Kim Plus ini ya Pak ya. Ada yang menilai revisi Undang-Undang Pilkada ini hanya untuk kepentingan Koalisi Indonesia Maju. Bagaimana Anda merespon hal ini Pak? Saya kira tergantung sudut pandang ya. Ketika revisi itu disahkan, misalkan jadi nih, sekali lagi ini misalkan, itu di anggota Kim Plus itu juga di beberapa tempat menjadi korban. Contoh, di Kabupaten Sumeneb itu kan calon tunggal diinisiasi oleh PDI Perjuangan. Dan juga di tempat lain ada calon tunggal yang diinisiasi oleh Partai Golkar misalnya. Di Jember itu diinisiasi oleh Partai Gerindra. Banyak hal-hal yang seperti itu. Terus kemudian yang menjadi sorotan adalah Jakarta. Sementara yang mengalami ini semuanya seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta. Namun sekali lagi hal itu tidak berlaku ketika DPR membatalkan mengesahkan RUU ini. Namun ada dugaan revisi Undang-Undang Pilkada ini menjegal salah satu parpol hingga di Jakarta terutama tidak bisa melakukan atau mengusung calon sendiri, Pak Awi. Sekali lagi kami tegaskan bahwa ketika misalkan RUU ini diberlakukan, maka tidak hanya berlaku di Jakarta, tapi di beberapa daerah lain itu yang menjadi korban itu banyak tidak hanya PDI Perjuangan. Contoh di Kabupaten Sumeneb itu P3 yang tinggal sendirian tidak bisa berangkat. Terus di Kabupaten Jember misalkan ada koalisi besar dipimpin Gerindra. Terus di Kota Batam misalkan diinisiasi oleh yang lain. Di beberapa tempat diinisiasi oleh Golkar misalkan. Itu hal yang biasa, sama saja sebenarnya. Cuman ketika di Jakarta, seolah-olah di framing ini hanya berlaku di Jakarta. Padahal itu juga terjadi di hampir seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Namun demikian, asumsi-asumsi itu sudah nggak berlaku lagi ketika DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Baik, ini kan DPR akhirnya membatalkan pengesahan rancangan Undang-Undang Pilkada. Bagaimana dengan soliditas parpol-parpol di Kim Plus, Pak? Pak Awi? Ya soliditas tetap karena pilkada itu tidak ansih Kim Plus semuanya dari pusat sampai daerah. Di beberapa daerah itu ada varian-varian yang berbeda. Ada Kim Plus, ada Kim sendiri, ada hanya plusnya sendiri gitu. Banyak itu tidak hanya di mana? Di daerah misalkan di Kabupaten Sampang, itu daerah pemilihan saya, itu bercampur-campur itu. Kim Plusnya tidak dalam satu tempat itu, berbeda-beda. Dan juga di beberapa tempat yang lain, saya kira karena konteks pilkada ini berbeda-beda satu sama lain. Kontekstualitas lokalnya itu kan berbeda. Tantangan koalisinya di setiap lokal itu berbeda. Sehingga tidak otomatis Kim Plus yang ada di Jakarta itu juga seiring sebangun sampai tingkat kabupaten kota. Tidak mesti seperti itu. Pak Awi, menurut Anda masih adakah peluang untuk pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada berlaku di Pilkada serentak 2024? Misalnya nih Pak Awi, tiba-tiba waktu pendaftaran diundur hingga DPR kembali menggelar rapat paripurna Pak Awi. Kalau soal mengundurkan jadwal itu urusan KPU, Pak. Dan saya kira tidak sembarangan bisa mengundurkan. Jadi jangan berandai-andai, itu wilayah KPU yang sudah diumumkan ke publik dan dijadwalkan gitu. Itu ranahnya KPU. Sampai hari ini KPU itu tidak mengumumkan pengunduran jadwal pendaftaran. Jadi jangan mengandai-andaikan hal-hal yang tidak semestinya. Bahkan di luar ini, kan KPU sudah tegas menyatakan bahwa pendaftaran dilakukan pada 27 sampai 29 Agustus. Ketika nanti ada calon tunggal, ada perpanjangan. Ketika masih ada satu paslon, itu ada perpanjangan pendaftaran. Nah, hal itulah yang kemudian kita hormati apa yang sudah disusun oleh KPU. Kalau semuanya diundur, bahaya dalam pelaksanaan pilkada ini gitu. Kasihan masyarakat. Pak Awi, nanti rencananya pada Senin pekan depan KPU rencananya akan berkomunikasi dengan DPR untuk menentukan langkah berikutnya. Pak Awi bisa memastikan bahwa nanti hasil keputusan dari KPU dan DPR ini akan
putuskan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, Pak Awi? Ya pastinya begitu karena norma hukum itu kan berlaku dan apalagi itu menjadi ranah PKPU, materi muatan dari peraturan KPU. Kita serahkan aja kepada kawan-kawan KPU bagaimana menafsirkannya. Baik, terima kasih Pak Awi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR fraksi P3 Ahmad Baidowi telah bergabung di Kompas TV dalam Breaking News Kompas TV pada malam hari ini. Terima kasih Pak Awi. Terima kasih.